Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izin saya kepada Bapak Iqbal Ahmad Muzaki, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah agama. Perkenalkan, nama saya Konstantin Melvinasi Sandi dari NPM 24106310200015. Video ini saya buat untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah agama, dan saya di sini akan menjelaskan juga menjawab beberapa soal yang bersangkutan dengan materi dalam perkuliahan agama. Soal pertama yaitu jelaskan bagaimana rukun iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan kerja. Berikan contoh nyata dari situasi yang mungkin dihadapi. Jawabannya yaitu rukun iman yang mengandung iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan kerja. Iman mempengaruhi keyakinan dan nilai-nilai manajer, Islam mempengaruhi perilaku dan tindakan manajer, dan ihsan mempengaruhi kualitas dan integritas manajer. Contoh nyatanya yaitu ketika seorang manajer memiliki iman kuat, akan memiliki keyakinan bahwa pekerjaannya adalah ibadah dan akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Ia juga akan memperlakukan bawahannya dengan adil dan bijaksana, serta memprioritaskan kualitas dan integritas dalam pekerjaannya. Hal kedua yaitu jelaskan doktrin kepercayaan dalam Islam. Apa implikasinya terhadap interaksi antara agama dalam konteks manajemen? Jawabannya yaitu doktrin kepercayaan dalam Islam adalah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Implikasinya terhadap interaksi antar agama adalah bahwa umat Islam harus menghormati dan berinteraksi dengan penganut agama lain dengan cara yang sopan dan hormat. Dalam konteks manajemen, implikasi ini dapat berarti bahwa manajer harus memperlakukan karyawan dari berbagai latar belakang agama dengan adil dan hormat, serta mempromosikan kerukunan dan toleransi di tempat kerja. Nomor 3 yaitu jelaskan sebuah rencana tindakan yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen di perusahaan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut? Jawabannya yaitu rencana tindakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen dapat meliputi 1. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 2. Melatih karyawan tentang nilai-nilai Islam dan etika kerja. 3. Mempromosikan budaya kerja yang positif dan mendukung. Dan terakhir nomor 4. Mengembangkan sistem penghargaan dan pengakuan yang adil dan bijaksana. Soal nomor 4. Jelaskan contoh situasi di mana birrul walidain atau berbakti pada orang tua dapat diterapkan dalam konteks profesional. Bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hubungan kerja dan budaya organisasi? Jawabannya, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dapat diterapkan dalam konteks profesional dengan cara 1. Menghormati dan memperlakukan atasan dan rekan kerja dengan sopan dan hormat. 2. Mengembangkan hubungan kerja yang positif dan mendukung. 3. Memprioritaskan kualitas dan integritas dalam pekerjaan atau organisasi. Nomor 5 yaitu identifikasi dan jelaskan 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Bagaimana sumber-sumber ini dapat digunakan dalam praktik sehari-hari? Jawabannya yaitu 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen adalah 1. Al-Quran, 2. Hadis, dan 3. Ijma. Sumber-sumber ini dapat digunakan dalam praktik sehari-hari dengan cara 1. Mengacu pada Al-Quran dan hadis dalam pengambilan keputusan. 2. Mengikuti ijma ulama dalam menyelesaikan masalah. 3. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nomor 6 yaitu jelaskan proses ijtihad dalam konteks modern. Apa tantangan yang dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini? Jawabannya yaitu proses ijtihad dalam konteks modern melibatkan 1. Mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. 2. Mengumpulkan informasi dan data yang relevan. 3. Menganalisis dan mengevaluasi informasi. Dan keempat, mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tantangan yang dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini adalah 1. Menghadapi perubahan sosial dan budaya yang cepat. 2. Menghadapi perbedaan pendapat dan konflik. 3. Menghadapi keterbatasan sumber daya dan informasi.
Soal nomor 7 yaitu jelaskan rancangan sebuah program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Jawabannya yaitu rancangan program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dapat meliputi 1. Mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 2. Melatih manajer tentang nilai-nilai Islam dan etika kerja. 3. Mempromosikan budaya kerja yang positif dan mendukung. Dan keempat, mengembangkan sistem penghargaan dan pengakuan yang adil dan bijaksana. Soal terakhir nomor 8 yaitu jelaskan bagaimana pemahaman tentang rukun agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya yaitu pemahaman tentang rukun agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis dengan cara 1. Mengembangkan budaya kerja yang positif dan mendukung. 2. Mempromosikan kerukunan dan toleransi di tempat kerja. 3. Mengembangkan sistem dan penghargaan dan pengakuan yang adil dan bijaksana. Strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 1. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 2. Melatih karyawan tentang nilai-nilai Islam dan etika kerja. Dan ketiga, mempromosikan budaya kerja yang positif dan mendukung. Sekian video UTS dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.